Pernah gak sih lu ngerasa kayak udah doa, udah minta, udah kepala di kaki, kaki di kepala, tapi rasanya kok enggak dapat-dapat apa yang kita usahakan? Pernah nggak? Terus lu ngerasa kayak capek, udahlah nyerah aja. Misalkan kayak gitu. Atau misalkan lo nih seorang sales, ya kan? Sales atau apapun lah yang kerjaan yang ada targetnya, itu biasanya kan, aduh, aduh, aduh. Subhanallah. Lu jarang-jarang kan dengerin podcast gue dengan back sound air hujan yang menetes di atap galvalum ya kan. Dan ini kan ini saatnya ya. Ini saatnya lu dengerin back sound peletak-peletok gitu. Nah, oke lanjut. Dilalah lagi. Dilalah kemarin tuh gue baca cuy. Baca salah satu postingan di grup. Ya di grup itu grup sales discussion. Jadi kebetulan gue join juga di sales discussion itu. Jadi intinya gini, dia itu mengeluhkan kalau bulan ini dia tuh nggak capai target sama sekali, jauh far away dari yang seharusnya. Padahal bulan lalu tuh bisa gitu. Dia udah semua udah dilakuin lah intinya, tapi tetap aja nggak bisa, nggak dapetin sesuai dengan yang dia mau, yang bosnya mau sih. Namanya marketing, namanya jualan itu kadang up and down karena apa? Sales itu dua pihak. Beda kalau misalkan kerjaannya itu cuman di ranah lu doang atau wewenang lu doang. Sedangkan sales itu enggak gitu. Itu sangat-sangat dynamic. Tergantung kondisi, tergantung lo sikapnya gimana, lu pushy atau enggak, kultur suatu daerah gimana, psikologi pembelinya gimana. Dia gelah enggak sama lu, dipaksa-paksa mau enggak, lu pinter enggak ngomongnya. Misalkan udah pinter ngomong, dia punya budget enggak. Jadi jangan mikir bahwa ini adalah kerja keras loh gitu. Enggak, ada hal-hal di luar kewenangan kita. Apa hatinya orang itu kita nggak bisa atur. Ketika keadaan lagi low, iman lagi low, ilmu lagi low, itu kebawa desperate-nya kayak aduh semua udah gue lakuin, gue udah doa, gue udah tahajud, gue gue ini, gue ono gitu. Tapi kok kenapa belum dapat order juga? Tapi gue menemukan satu titik pembelajaran yang luar biasa, masya Allah. Belum lama ini loh. So jangan kemana-mana. I'll be back soon. Insya, insya, insya. Oh, Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Bukan hanya soal marketing, bukan hanya sales atau business development ya. Ketiga itu sebenarnya sama, jualan-jualan juga. Tapi gini, semua orang di dunia ini yang punya keinginan, yang berdoa, ingat ya bahwa doa lo terkabulnya terkabulnya doa Allah itu kan nggak hanya tentang lo. Pasti ada aja kaitannya dengan orang lain, ada kaitannya dengan agenda kepentingan orang lain juga. So that's why harus ada harmoni, nggak ujuk-ujuk terwujud gitu. Ya ada sih yang kayak gitu. Maksudnya Allah pasti akan mengaturnya dengan seepik mungkin biar nggak ngerugiin orang lain, kepentingan lo. Contoh sederhana aja kayak misalkan lo pengen terang nih, terang benderang misalkan ya, terang. Karena apa? Karena lu punya agenda jemur baju, besok harus dipakai dan hari ini harus kering ya kan. Tapi di sisi lain ada orang berdoa, ya Allah, tolong hujan ya Allah, biar tanaman kami atau padi-padi kami bisa panen gitu. Nah ini ke belakangnya akan panjang runutannya. Contohnya padi kalau gagal panen akan begini begitu begitu gitu kan. Akan kekurangan beras misalkan. Nanti akan impor beras, nanti akan ada korupsi. Loh. Maksudnya akan ada efek-efek yang sistemik dan laten gitu. Ngomong apa sih gue? Pokoknya pokoknya nggak sesederhana yang lo pikir bahwa ya Allah tolong harus panas hari ini. Titik. Enggak, akibat di belakangnya itu panjang. So that's why Allah itu mengaturnya dengan segala rupa. Allah maha tahu, Allah maha mengerti setiap hambanya. Dan Allah tuh maha adil. Even kutu sekalipun yang nggak terlihat mata itu Allah urusin. Dijaga keharmonisan dunia ini gitu sama Allah. Makanya jangan sesempit itu mikirnya ketika doa lo belum terkabul. Terus lo kayak nyalah-nyalahin Allah. Gimana sih ya Allah? Kok belum dikabul-kabulin juga? Kurang apa sih saya? Kayak gak beradab gitu loh sama Allah. Lo pikir Allah tuh siapa? Babu lo.
Lu marah-marahin kayak gitu. Hah? Tolonglah kalau misalkan pemikiran lu cepat, ya udah diem aja silent gitu. Walaupun berat, udah diem. Semua orang juga ngalamin hal yang sama, kita sama-sama berat. Tapi nggak semua orang itu mampu menahan diri untuk tidak berkata yang nggak baik. Ya kan? Istighfar. Oke, kenapa gue jadi marah-marah ya? Mau siapapun lah, mau lu bekerja, mau lu ibu rumah tangga, mau lu pelajar, mau lu anak, mau lu orang tua, pasti ada aja yang bikin hidup lo nggak nyaman. Itu pasti. Kenapa? Biar lo tuh doa sama Allah, biar lu tuh inget sama Allah gitu loh. Kalau enggak lu senang-senang doang, lu lupa lo sama Allah, lu lalai lo. Segampang itu setan melalaikan lo dari Allah. Mungkin lu tetap puasa, lu tetap sholat, tapi lu merasa nggak butuh sama Allah. Kalau kata iblis tuh sebenarnya goalnya mereka adalah itu. Dimana manusia tuh merasa nggak butuh Allah. Mereka nggak berdoa sama Allah. Sama-sama menjadi sombong. Kan mereka nggak mau masuk neraka sendirian cuy. Mereka ngajak-ngajak kita. So challenge terbesar ketika doa kita belum terwujud, itu adalah husnudzon sama Allah dan beradab sama Allah. Di kerjaan gue saat ini, kebetulan di kompresor ya, kompresor industri, bukan kompresor yang ditambal ban gitu, enggak, bukan. Ya ada produk itu ya lah, malah sekalian ngiklan. Enggak, gue lebih ke project. Nah, kayak gitu-gitu tuh tidak mudah pemirsa ya kan. Untuk meyakinkan orang, membuat orang trust kepada kita itu butuh waktu. Nah, sampai pada titik dimana gue tuh udah dibolak-balik ditagih PO, mana order gitu ya. Curcol dikit boleh kan? Ya dong, masa lu doang yang curcol? Even di 3 bulan awal cuy. Nominalnya bukan 10-20 juta men, bisa miliaran ya kan. Kalau lu jualan kacang goreng gitu ya, mendoan gitu, tempe goreng, itu mah nggak usah butuh waktu lama gitu. Under 5 detik mungkin udah pada beli gitu. Cuman ini tolong ya gitu kan. Cuma ya, ya udah gua nggak protes gimana-gimana ya. Mereka kan memang menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Yang nge-push anak buahnya. Tapi di satu sisi gue selalu yakin bahwa akan ada masanya dapat order. Cuma berbulan-bulan nih udah doa, udah tahajud ya kan. Tapi kok belum juga dapat order, ya Allah tolong gitu kan. Namanya manusia ya, walaupun gua kadang-kadang ngasih inspirasi, ala inspirasi. Gua ngasih motivasi, vibe positif sama kalian-kalian pada nih, gue juga manusia cuy. Ya kan? Gue juga kadang lupa, gue kadang lalai, gue kadang salah. That's manusiawi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun beliau diangkat menjadi marketernya Islam oleh Allah ya kan. Dia menyebarkan mulai woro-woro nih bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, bla 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 kayak gitulah. You know what? 13 tahun di Mekah itu cuma 70 orang yang masuk Islam. Bahkan sampai beliau itu sedih banget. Kalau lu buka Al-Kahfi ayat 6, itu kan di situ bilang bahwa apakah engkau akan membinasakan dirimu sendiri karena mereka belum mau masuk Islam lah, karena tingkah mereka lah intinya gitu, tingkah orang-orang yang belum mau masuk Islam. Bukan karena Nabi itu stres dengan target, bukan karena beliau sendiri gitu. Beliau sedihnya tuh karena apa? Saking sayangnya beliau sama umatnya. Dan disitulah gue belajar bahwa oh Nabi aja tuh sedih, sedih tuh manusiawi. Tapi yang gue pelajari lagi dari Nabi adalah tujuan Nabi itu bukan untuk achievement beliau, berangkat dari tujuan yang mulia. Jadi beliau ya tetap teguh, tetap konsisten walaupun badai menghadang, walaupun kadang sedih ya kan. Tapi beliau bisa melewati itu semua, tetap bisa husnudzon sama Allah. Oh ternyata selama ini fokus gue salah nih. Lama-lama gue beralih fokus untuk mengejar PO. Harusnya fokus gue adalah menjalankan apa yang disuruh sama Allah, bener gak? Kita disuruh doa, kita disuruh usaha sama Allah. Jadi saat itu habis sholat, gue cuma bilang gini sama Allah. Ya Allah, hamba sudah memenuhi perintahmu ya Allah. Hamba serahkan hasilnya kepadamu ya Allah. Dulu ya sebelum itu gue selalu berdoa bahwa ya Allah, tolong berikan hamba order ya Allah. Tolong berikan hamba PO ya Allah. Kayaknya kok selama ini doanya receh banget ya. Kayak dunia banget. Hanya gara-gara gue mungkin takut kayak dianggap nggak mampu, takut dianggap jelek, takut dipecat misalkan ya kan. Ya yang marketing tadi yang curhat itu kan sebenarnya dia lagi panik kan, dia takut dipecat. Ya at the end pasti semua masalah kita itu takut gitu. Dan sejak saat itu gue rubah doa gue dengan apa? Gue berdoa sama Allah, ya Allah,
tolong agar hamba dipertemukan dengan customer yang bisa hamba bantu dengan produk-produk hamba. Jadi lebih apa ya, itu lebih deep buat gue. Mungkin yang harus kita lakukan saat ini itu menenangkan diri dulu deh. Ketika belum kesampaian, ya udah, yang penting lu udah usaha gitu. Insya Allah nanti Allah kasih lah. Allah nggak mungkin dolim kok. Sabar ya. So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.